Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Sulaiman AG dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam limpahan rahmatnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel yang insya Allah penuh berkah ini, channel yang kajian yang insya Allah. Kembali lagi di channel yang insya Allah penuh berkah ini, channel yang isinya adalah tentang kajian-kajian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini kita akan menyimak satu kisah yang insya Allah penuh hikmah, penuh inspirasi, dapat bisa kita ambil manfaatnya. Amin. Kisah seorang ulama, seorang waliun min auliyaillah, Syekh Hasan Al-Basri. Beliau merupakan salah satu dari tabi'in, orang-orang yang sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat, orang-orang yang sempat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan iman. Kalau tabi'in berarti masa setelah masa para sahabat, tapi sempat bertemu dengan sahabat. Kalau yang tidak sempat bertemu dengan sahabat, tapi bertemu dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat, namanya tabi'in, gitu ya. Nah, ini Syekh Hasan Al-Basri adalah orang yang sangat sabar, orang yang sangat pemberani, orang yang alim, kemudian ahli ibadah dan hal-hal lain. Yang sempat bertemu dengan Syekh Hasan Al-Basri ini adalah sahabat Anas bin Malik. Beliau sahabat Anas bin Malik, ya, kalau tidak salah itu sahabat Anas bin Malik. Ya betul, beliau sempat bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Nah, kisahnya beliau ini dengan kesabarannya mampu menaklukkan seorang Nasrani. Jadi suatu waktu dia bertetangga dengan orang Nasrani, pendeta pula, ya. Posisinya atas bawah, Nasrani di lantai atas, Imam Hasan Al-Basri di lantai bawah. Jadi karena di atas orang Nasrani ini kamar mandinya tidak beres, saluran kamar mandinya bocor, hingga setiap kali dia ke kamar mandi mesti ada kencing atau air yang menetes ke bawah yang ditempati Syekh Hasan Al-Basri ini. Nah, karena Imam Hasan Al-Basri ini orangnya sabar, ini ditanggapi dengan biasa saja. Ya tidak marah, tidak melapor atau menegur dan lain-lain. Kalau orang-orang yang tidak sabar mungkin ini hal yang sudah tidak bisa dibiarkan, harus ditindaklanjuti, kan begitu kalau orang-orang tidak sabar. Nah, ini Syekh Hasan Al-Basri mengalami seperti ini selama 20 tahun. Tindakan beliau hanya mengambil ember saja untuk apa? Untuk menghalau supaya tidak kemana-mana. Diambilkan ember, disimpan di mana air kencing itu menetes dari atas. Sudah, itu saja yang dilakukan Syekh Hasan Al-Basri. Hingga kemudian beliau jatuh sakit. Kabar sakit ini sampai kepada orang Nasrani yang di atas, pendeta tadi. Akhirnya pendeta ini menjenguk Syekh Hasan Al-Basri ke bawah. Setelah sampai di bawah, ya tentu terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Beliau sudah sakit kemudian masih menanggung rasa tidak nyaman ini. Ini kan yang memprihatinkan, begitulah, memprihatinkan. Nah, sehingga orang Nasrani ini tanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, mulai kapan Anda ini merasakan tidak nyaman akibat saya di atas ini?" Akibat maksudnya saluran yang bocor ini. Syekh Hasan Al-Basri menjawab, "Saya merasakan ini selama 20 tahun." Wah, dengan jawaban Syekh Hasan Al-Basri ini, orang pendeta Nasrani ini langsung dia potong-potong itu sabu pendetanya, bahasanya zunar gitu ya. Sabu pendetanya langsung dipotong-potong, kemudian disitulah langsung masuk agama Islam. Masya Allah, ini sangat luar biasa dengan akhlak yang mulia, yakni berupa kesabaran ini.
mampu meluluhkan tanpa bicara apapun, tanpa pengarahan apapun, ya, tanpa dorongan apapun dari Syekh Hasan Al-Basri, dia pendeta ini bisa masuk Islam hanya menyaksikan kesabarannya. Jadi sabar itu bisa menaklukkan seseorang tanpa bicara. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini kalau dialami orang-orang biasa seperti saya, mungkin tidak lama jaraknya, 1 hari saja atau 2 hari, 3 hari sudah saya tegur itu orang. Tapi mudah-mudahan dengan cerita ini kita semua, teman-temanku semua, sahabat Ngaji Sulaiman AG bisa belajar sabar, sehingga kemudian Allah mengangkat derajat kita dengan akhlak mulia ini. Satu lagi yang menyangkut tentang kesabaran di ayat Al-Quran itu adalah surat apa? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi di situ kita dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal saleh, kecuali orang-orang yang saling berwasiat tentang kebenaran, saling berwasiat tentang kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.